Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini kita akan mendengarkan renungan dengan judul Penyertaan Tuhan yang terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 1 sampai 17. Paulus adalah orang yang menjadi teladan bagi orang percaya dalam memberitakan firman Tuhan. Dia tidak mengutamakan perasaannya, bahkan nyawanya sekalipun, karena bagi Paulus, hidupnya hanyalah untuk melayani Tuhan. Paulus harus berpisah dengan para penatua jemaat di Efesus, dan dengan hati yang berat, mereka membiarkan Paulus pergi. Paulus kembali melanjutkan perjalanannya berlayar menuju Kos, keesokan harinya ke Rodos dan ke Patra. Saat berada di Patra, yaitu sebuah pelabuhan terkenal, waktu yang bertepatan di sini mereka langsung mendapat kapal yang hendak menyeberang ke Fenisia, yaitu tempat yang mereka tuju. Perjalanan Paulus berhasil tanpa mengalami kesulitan. Hal ini adalah salah satu contoh kecil bagaimana Tuhan menyatakan penyertaannya atas orang-orang yang percaya kepadanya. Kita harus percaya bahwa hal sekecil apapun yang kita butuhkan, pasti Tuhan perhatikan dan akan menyatakan penyertaannya asal kita dengan sungguh-sungguh percaya kepadanya. Tetapi akan sulit bagi kita untuk melihat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita apabila kita tidak mempercayai bahwa di balik semua itu ada penyertaan Tuhan. Kita jangan hanya mengaku dengan mulut kita bahwa kita percaya kepadanya, tetapi dari mulut kita pun jarang mengucapkan syukur atas penyertaan Tuhan dalam keluarga, pekerjaan, kesehatan, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita, kebutuhan sehari-hari yang Dia cukupkan, dan juga nafas yang Dia berikan, sehingga kita bisa hidup sampai detik ini. Beberapa contoh kebutuhan ini bisa saja terlihat sepele bagi kita, tetapi jika salah satu di antaranya tidak dijaga oleh Tuhan, maka kita akan merasa kehilangan. Kita juga dapat melihat apabila Paulus tetap melanjutkan perjalanannya ke Yerusalem, maka ia akan mengalami penganiayaan. Saat Paulus tiba di Kaisarea dan setelah beberapa hari menginap di rumah Filipus, datanglah seorang nabi bernama Agabus. Dia memberitahukan bahwa Paulus akan diserahkan ke tangan bangsa-bangsa lain oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem. Setelah mendengar hal itu, maka para murid melarang Paulus untuk pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus tetap ingin pergi, sebab bagi Paulus, dia bukan hanya saja rela diikat, tetapi mati pun dia rela. Para murid melarang Paulus untuk pergi, sebab mereka tidak menginginkan penganiayaan itu terjadi kepada Paulus, tetapi bagi Paulus sendiri, hal itu bukan suatu hal yang harus dihindari apabila itu justru mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan dan apabila hal itu justru membuat Injil semakin banyak diketahui orang. Dalam keadaan baik-baik saja atau dalam penganiayaan, Paulus tetap mempercayai adanya penyertaan Tuhan atas hidupnya. Bagaimana dengan kita ketika diperhadapkan dengan hal yang serupa dalam pelayanan kita, sedangkan kita mengetahui apa yang akan terjadi pada kita? Apakah tetap pada tujuan awal kita atau memilih untuk berhenti? Biarlah lewat renungan hari ini mengingatkan kita kembali untuk dapat menyadari penyertaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Tuhan menyertai kita bukan dengan cara yang menakjubkan saja, melainkan dalam hal kecil yang sering kita kira adalah hal yang biasa pun, sesungguhnya ada penyertaan Tuhan di dalamnya. Kita juga hendaknya tetap percaya akan penyertaan Tuhan tetap ada dalam keadaan baik-baik saja atau dalam kesesakan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.